Selanjutnya ada Ordosiponoptera atau disebut pinjal. Nah, ciri-ciri ordo ini yaitu ukurannya 1,5 sampai 4 mm. Jadi sangat kecil ya, tidak sampai setengah senti juga tidak. Kemudian tubuhnya pipih, berwarna coklat, diliputi lapisan kitin. Ya. Kitin itu sangat keras ya dan mengkilap. Jadi tubuhnya pipihnya ke pinggir ya. Kemudian dia mengkilap dan sangat tebal gitu ya lapisan luarnya. Nah, serangga ini tidak bersayap, tapi kakinya panjang dan sangat kuat. Jadi dia bisa meloncat dengan sangat jauh. Oke, kemudian matanya mempunyai rambut. Nah, ini bisa membedakan spesies tertentu gitu ya. Penting untuk membedakan spesies. Oke, kemudian tipe mulutnya menusuk dan menghisap. Jadi dia seperti kutu manusia ya. Kalau ini ada pada kutu anjing, kutu kucing, kutu tikus ya, disebut pinjal gitu ya. Dia menghisap darah juga sehingga dia punya tipe mulutnya menusuk dan menghisap. Oke, kemudian bagaimana segmen tubuhnya? Tidak jelas segmen tubuhnya. Kalau tadi pada kutu manusia segmennya jelas ya abdomennya, kemudian pipihnya kan seperti ini. Tetapi kalau pinjal itu segmen tubuhnya tidak jelas, kemudian pipihnya seperti ini ya, ke samping. Oke, kemudian dia tidak jelas batasan antara kepala, dada, dan perut ya. Tetapi dia punya 3 bagian itu ya, karena insekta kan punya bagian kepala, dada, dan perut. Cuman segmennya tidak jelas. Oke, kemudian metamorfosisnya sempurna. Oke, beberapa jenis pinjal yang penting di bidang kesehatan ada pinjal manusia ya. Fulex irritan namanya. Kemudian pinjal anjing, Ctenocephalides canis, kemudian pinjal kucing, Ctenocephalides felis, kemudian pinjal tikus, Xenopsila chaopis, ya. Ini bisa menularkan penyakit pes, ya. Kemudian ada pinjal yang lain, ada Tunga penetrans dan Drosophilus fasciatus. Kita akan lihat satu persatu gambarnya. Adapun peranan pinjal pada manusia itu ya bisa sebagai vektor atau bisa juga sebagai intermediate host dari suatu penyakit. Nah, misalnya ini ada Xenopsila chaopis dan Fulex irritan, itu bisa menjadi vektor dari Pasteurella pestis, ya, bakteri. Bisa menyebabkan penyakit pes. Kemudian Xenopsila chaopis dan Drosophilus fasciatus bisa menularkan Rickettsia moseri. Itu penyebab penyakit endemik tipes. Kemudian sebagai intermediate host, contohnya ada Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, dan Fulex irritan. Itu sebagai intermediate host dari cacing Dipylidium caninum. Oke, kemudian ada juga Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Fulex irritan, Xenopsila chaopis, dan Drosophilus fasciatus. Ini hampir semua ya bisa menjadi intermediate host dari cacing Hymenopus diminuta. Untuk lebih memahami mengenai peranan pinjal sebagai intermediate host dari cacing Hymenopus diminuta, nah kita amati gambar ini ya. Sebenarnya yang menjadi host dari cacing tersebut adalah tikus ya. Tikus adalah sebagai hostnya. Nah, bila tikus ini terinfeksi oleh cacing tersebut, maka pada feces dari tikus ini akan terdapat ovum atau telur cacing. Nah, kemudian telur cacing ini akan termakan ya oleh pinjal ya, pinjal tikus yang berada pada tikus tersebut. Nah, bila si pinjal ini terinfeksi telur cacing, maka dia berperan sebagai intermediate host atau sebagai inang perantara.
Nah, kita lihat bagaimana sih bila si pinjal itu terinfeksi. Kita lihat ya, yang tadinya bentuknya ovum atau telur, kemudian dia berpenetrasi ya. Nah, kemudian ada embrio yang menetas ya dari telur tersebut. Nah, kemudian dia akan berkembang menjadi cysticercoid ya, atau bentuk kista dalam bentuk cacing gitu. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan manusia? Bagaimana dia bisa terinfeksi manusia tersebut? Nah, pada kasus tertentu ada seperti ketidaksengajaan ya, atau ada kadang kala dia termakan ya, atau terhisap begitu ya, accidental ingestion by human ya. Nah, jadi si intermediate host ini, pinjal yang sudah ada cacingnya, tidak sengaja dia termakan gitu ya. Termakan. Kemudian setelah sampai pada saluran pencernaan manusia, maka dia akan si cercoid itu akan berkembang menjadi cacing dewasa ya. Dan dia akan attach atau menempel pada mukosa usus manusia ya. Bagaimana tidak termakan tidak sengajanya itu, misalnya ya, kan tikus itu pada lingkungan manusia itu suka ada juga ya di rumah begitu ya, mengganggu ya. Kadang dia juga makan makanan manusia, kadang dia berseliweran gitu ya. Nah, kutunya itu yang menjadi intermediate host ya, kemungkinan tercecer gitu ya. Dan karena sangat kecil dan tidak terlihat kalau tidak diamati dengan jelas, maka mungkin saja mengkontaminasi ya makanan manusia, ya tempat hidup manusia. Maka bisa juga manusia secara tidak sengaja terinfeksi. Oke, kita lihat bentuk dewasa ya dari cacing tersebut. Ini mirip sekali dengan Hymenopus nana ya. Tetapi ada perbedaannya. Kalau yang Hymenopus diminuta ini dia hanya punya saker ya, 4 saker, tapi tidak ada kait ya, tidak ada kait. Kemudian panjangnya itu sekitar 60 cm ya. Kemudian segmennya itu sampai 1000 segmen, sangat banyak. Tapi segmennya mirip dengan Hymenopus nana, yaitu segmennya pendek gitu ya, pendek. Jadi lebar ke samping, tidak seperti Taenia saginata atau solium yang panjang ya. Oke, kemudian ovum. Nah, ovumnya dia bentuknya khas ya dari cacing pita itu bulat, dindingnya tebal. Tapi kita harus perhatikan, oh ternyata beda dengan Hymenopus nana ya, kemudian beda dengan Taenia. Kenapa? Karena pada Taenia biasanya ada garis radial. Pada Hymenopus nana ada filamen begitu ya, polar filamen. Tetapi pada Hymenopus diminuta ini adalah polos gitu ya. No polar filamen ya. Jadi dia polos, tidak ada polar filamen. Oke, kemudian bagaimana sekarang patologi dan klinisnya? Sebenarnya efeknya atau gejalanya itu tidak ada gitu ya, no effect ya pada host itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui seseorang terinfeksi? Bila ditemukan ovum atau telur cacing pada fesisnya. Oke ya. Kemudian distribusinya seluruh dunia, tetapi infeksi pada manusia jarang terjadi. Untuk lebih memahami mengenai pinjal Victor, maka kita lihat ini adalah buku Atlas Victor Indonesia. Kita lihat klasifikasi dari pinjal. Nah, klasifikasinya kita lihat ada 16 family, 200 genus, dan 1800 spesies. Jadi sangat banyak dan tersebar luas dari garis Arktik hingga gurun ya. Kemudian di kawasannya yang beriklim sedang dan tropis. Jadi sangat luas persebarannya ya. Nah, kemudian ada beberapa saja yang diketahui berperan di bidang kesehatan.
Ya, kita bisa lihat ada family Fulicidae ya. Kemudian ada family Hystricosilidae, kemudian family Ceratophysidae, kemudian ada family Pygiosilidae. Nah, ini ada beberapa spesies akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian yang akan kita lihat lebih jelas di sini adalah mengenai morfologinya. Karena kalau kita lihat ya, kriteria yang sering digunakan untuk mengetahui jenis pinjal itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah deret bulu pada abdomen bagian dorsal, ada tidaknya mata, ada tidaknya sisir genal dan pronotal, kemudian jumlah sisir genal dan pronotal, ada tidaknya bulu antepigidial ya, kemudian bentuk spermateka pada betina, bentuk terminalia pada jantan ya, kemudian struktur mesopleron. Jadi ada beberapa bagian yang bisa digunakan untuk mengetahui jenis pinjal untuk identifikasi. Nah, kita lihat morfologi pinjal seperti apa bagian-bagian yang tadi yang kita lihat ya. Nah, kita lihat ada 3 bagian besar ya dari insekta. Ada kepala, kemudian torak ya atau dada, dan kemudian abdomen atau perut. Nah, pada bagian-bagian ini ada bagian lagi yang bisa menunjukkan spesies apa. Kita bisa identifikasi dari sana. Nah, bagian apa sih yang penting? Yaitu bagian sisir. Nah, sisir. Oke, nah, ada bagian yang ini ya, bentuknya seperti sisir berjajar gitu ya. Seperti rambut tetapi tebal, keras, dan berjajar. Nah, sisir ada sisir pronotal dan sisir gena. Nah, yang pronotal ini adanya di torak bagian atas ya, berarti punggung ya. Nah, kemudian gena itu di bagian kepala bawah ya, sisir gena. Kayak ada sisir torak dan sisir gena. Namanya sisir pronotal dan sisir gena. Kemudian ada mata di sini, kemudian ada bulu okular. Nah, ini yang sangat juga penting untuk identifikasi. Kemudian kita lihat ada antena ya, kemudian ada koksa ya. Kemudian garis pleural, kemudian kita lihat ada mesotorak ya, bagian torak bagian tengah ya. Kemudian ada tarsus, ini kakinya ya, pada bagian kaki ada tarsus. Kemudian ada tibia begitu ya. Kemudian ada sampai ada ini deskripsikan bulu dari postmediannya ya, ada juga. Kemudian panjang bulu apikal. Kemudian kita lihat ini bagian yang penting ada spermateka. Nah, ini membedakan pada betina ya, bentuk spermatekanya. Ada pygidium. Kemudian nah ini ada bulu antepygidial ya. Oke. Nah, ini bagian-bagian dari tubuh pinjal ya atau morfologinya. Yang penting kita lihat bagian-bagian tertentu untuk membedakan. Nah, seperti yang telah tadi disampaikan, ada tidaknya sisir gena dan pronotal. Nah, kita lihat, oh sisir yang mana? Yang ini ya, gena dan pronotal. Kemudian ada tidaknya mata dan bulu mata. Ya. Kemudian bagaimana bentuk spermateka. Nanti kita pelajari selanjutnya ya. Yang penting sekarang lihat dan tahu dulu morfologi pinjal seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya yang penting juga kita lihat morfologi dari ini ya, dari ujung gitu ya, ujung belakang ya, dari posterior. Oke, ini ada jantan, kemudian ada betina. Nah, pada betina ini ada spermateka yang bisa nanti ini juga membedakan spesies tertentu. Kemudian pada jantan ada kroket ya. Nih, bagian ini.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan dengan daur hidup pinjal. Sebenarnya daur hidup pinjal itu metamorfosisnya sempurna atau tidak? Nah, kalau pada kutu manusia atau kutu rambut begitu ya. Kutu rambut manusia itu tidak sempurna. Tetapi kalau pinjal itu adalah sempurna, gitu ya. Jadi kalau sempurna pasti ada telur, ada larva, ya, kemudian ada pupa begitu ya. Kemudian ada dewasa. Oke ya. Nah, kita lihat pinjar betina bertelur 1 sampai 4 hari setelah kenyang darah. Ya, darah umumnya diperoleh dari anjing, kucing, manusia dan mamalia kecil lainnya. Kemudian betina bertelur sekitar 10 sampai 20 butir setiap hari. Hasilkan hingga ratusan butir telur sepanjang hidupnya. Jadi satu ekor bisa bertelur sampai ratusan. Nah, kemudian telur umumnya diletakkan di lingkungan hangat dan lembab yang sesuai untuk perkembangan telur. Karena memang pada bulu-bulu di kulit ya, maka dia hangat dan lembab. Nah, kemudian telur menetas menjadi larva putih kekuningan yang memiliki duri. Oke, jadi dia akan berubah menjadi larva gitu ya. Nah, larva itu mengunyah dan makan dari partikel debris ya. Jadi kalau larvanya itu makannya bukan darah ya, tetapi sisa makanan, kulit mati dan bulu ya. Jadi dia makan kulit mati kalau dia memang berada pada bulu-bulu begitu ya. Nah, kemudian larva kemudian berkembang ya, mengalami 3 instar, kemudian menjadi pupa ya. Nah, pupa memintal benang-benang untuk membentuk selubung yang diliputi oleh serpihan-serpihan debris. Jadi tetap dia membutuhkan debris-debris, sisa-sisa ya, sisa-sisa makanan, sisa-sisa debu begitu ya, atau kulit yang mati begitu ya, sisa-sisa kulit mati untuk kemudian membentuk selubung, membentuk pupa. Nah, kemudian dia nanti akan menjadi dewasa ya, tergantung pada kondisi lingkungan dan keberadaan inang. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dia ada telur, larva yang berkembang dia 3 instar. Kemudian instar 1, 2, 3 maksudnya ya. Kemudian jadi pupa, kemudian nanti berkembang jadi dewasa.